Dan selamat bergabung untuk para audiens pada kegiatan Ramadan Talks episode 1 pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang terhormat atas kesempatannya kepada saya untuk memandu event ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Manarul Iman, selaku moderator yang akan memandu talk show dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kegiatan Ramadan Talks ini terselenggara atas kerjasama Departemen Psikiatri FKUB RSSA dengan Forsis RSSA dan MAPL atau Malang Psychiatry Link Event. Kegiatan Ramadan Talks ini bersifat gratis, terbuka untuk umum, diselenggarakan pada setiap hari Rabu jam 13.00 siang dengan link Zoom meeting yang tetap sama, sehingga diharapkan peserta dapat tetap mengikuti kegiatan ini dari episode 1 pada pagi hari ini hingga sampai nanti episode 4 pada pekan keempat nanti. Tentunya juga akan terdapat merchandise yang menarik bagi peserta yang terpilih yang aktif yang akan diumumkan pada pekan keempat nanti. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari berpuasa di bulan Ramadan, termasuk dalam aspek kesehatan mental ini. Nah, pada siang hari ini, kita akan berbincang dengan Dr. Ratri Istiqomah, spesialis kedokteran jiwa mengenai Ramadan dan mental health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Dr. Ratri. Sudah bergabung, dokter? Baik, bagaimana dokter kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, baik dokter. Pada siang hari ini kita akan berbincang ya dokter mengenai Ramadan dan mental health. Nah, sebelumnya mengenai istilah mental health ini dokter, memang kan akhir-akhir ini sudah sering marak dibicarakan dokter di kalangan umum. Nah, sebenarnya mental health itu apa sih dokter? Mungkin dokter dapat menjelaskan dari situ dulu dokter. Baik, saya sambil izin share screen ya. Iya, monggo dokter. Oke, jadi tentang Ramadan dan mental health ya, yang memang menjadi bahasan kita pada hari ini. Untuk kesehatan sendiri, ini didefinisikan sebagai suatu kondisi yang memang sejahtera ya, secara komplit, di mana itu mulai dari fisik, mental, dan juga sosial di sini ya. Sosial yang mana sebenarnya dari sosial ini termasuk juga di dalamnya adalah spiritual ya, sosio-spiritual itu ada di dalamnya. Dan kemudian pengertiannya sendiri untuk kesehatan mental, ini dari WHO ya, bahwa ini adalah di mana seseorang itu bisa memahami potensi-potensi apa yang ada pada dirinya, kemudian dia bisa menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, kemudian dia bisa bekerja dengan produktif, dan juga mampu untuk memberikan kontribusi pada komunitasnya, pada orang-orang di sekitarnya. Seperti itu, Arul. Oke, baik dokter. Nah, kemudian tadi Dokter Ratri sudah menjelaskan ya dok mengenai kesehatan dan juga kesehatan mental. Nah, kemudian dokter mengenai bulan Ramadan ini dokter, yang mana bulan Ramadan ini identik dengan ibadah puasa pada umat Muslim. Dan kebanyakan masyarakat juga sudah banyak mengetahui atau mencari-cari hubungan antara kesehatan dan juga puasa Ramadan. Nah, sebenarnya efek puasa Ramadan terhadap kesehatan tubuh kita itu seperti apa sih dokter? Baik, kita lanjutkan. Untuk bulan Ramadan sendiri, ini disebutkan bahwa ini adalah bulan ke-9 dari kalender Hijriah atau Islamic Lunar Calendar, yang di sini adalah merupakan bulan untuk berpuasa. Dan di sini hampir semua umat Islam itu harus berpuasa.
kita tahu ada syarat-syaratnya gitu ya. Bahkan ketika ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah usia lanjut, ibu hamil, menyusui, itu semua juga ada syarat-syaratnya gitu ya. Mereka tetap ada kewajiban untuk puasa, bagaimana menggantinya dan sebagainya gitu ya. Jadi bahwa bulan ini itu adalah bulan yang memang sangat dikhususkan seperti itu ya. Dan ternyata puasa Ramadan ini, utamanya ibadah yang berbeda banget ya, salah satunya puasa ini dibanding bulan lain, itu memang ada efek pada tubuh itu, yang efeknya itu banyak penelitian dan juga banyak hasilnya. Itu. Ini contohnya ya. Contohnya di sini adalah tentang puasa dan sistem imun. Di sini dari penelitian Adawi et al. 2017 bahwa ternyata puasa Ramadan ini sedikit mempengaruhi sistem imun gitu ya. Dan pada orang-orang tadi, misalnya pada ibu hamil, disebutkan ketika ibu hamil berpuasa, itu sudah aman, tidak ada efek negatif, baik pada bayi maupun pada ibunya. Tapi tadi ya, sebenarnya dalam agama kita sendiri juga ada keringanan ketika memang ternyata tidak mampu dan sebagainya, sudah ada aturan tentang itu. Pada pasien-pasien sakit jantung, disebutkan bahwa justru memiliki efek positif ya, ada manfaat karena di sini bisa berpengaruh pada lipid profilnya seperti itu. Pada pasien asma, puasa Ramadan juga tidak berpengaruh untuk kemudian menjadi kambuh seperti itu. Pada pasien HIV juga diketahui aman. Pada pasien-pasien jiwa, gangguan jiwa berat, skizofrenia, yang mana disebutkan bahwa pasien skizofrenia biasanya memiliki angka harapan hidup yang cenderung lebih pendek dibandingkan orang yang tidak mengalami skizofrenia, terutama karena gangguan ini ya, kardiometaboliknya. Di sini disebutkan aman. Kemudian pada pasien-pasien dengan autoimun juga disebutkan aman. Dan di sini pada atlet pun itu juga tidak menimbulkan suatu kerugian. Seperti itu, Arul. Baik, dokter. Kalau mengenai tadi, dokter, yang sudah dokter jelaskan ini, dokter tadi sudah menjelaskan berbagai manfaat puasa ya, dokter. Terdapat adanya dampak positif dari puasa pada metabolisme, kemudian juga pada imunitas, dan juga pada fungsi-fungsi tubuh lainnya, dokter. Nah, kemudian hubungan dari hal-hal tersebut, dokter, dengan kesehatan mental itu seperti apa, dokter? Oke, hubungannya dengan kesehatan mental ya, yang mana mungkin betul, sebenarnya kesehatan mental itu banyak sekali sebenarnya pengaruhnya gitu ya. Memang ada masalah-masalah pada kesehatan mental yang itu efeknya adalah secara biologis ya. Jadi yang misalnya tadi kita sebut pasien skizofrenia itu sebab biologisnya besar gitu. Tapi juga pada gangguan psikiatri itu efek dari psikologis dan sosial itu juga besar dan sangat berpengaruh gitu ya. Dan pada pasien-pasien psikiatri berarti nih kalau kaitannya dengan psikologis dan juga sosial itu berarti yang besar adalah tentang stres. Dan meskipun tadi ya kesehatan itu hanya tentang mental, tapi sebenarnya semua di tubuh kita itu berhubungan gitu ya, terkoneksi. Ini adalah salah satu gambar yang saya ambil tentang ini ya. Jadi adanya respon terhadap stres. Kalau kita lihat di situ, stres menjadi titik di tengah-tengah gitu ya, stres. Yang mas stres itu bisa mempengaruhi metabolik dan juga mempengaruhi neuroendokrin. Neuroendokrin dan juga metabolik. Yang di situ digambarkan bahwa dia berpengaruh pada hormon, pada respon metabolisme, pada detoksifikasi, respon-respon inflamasi, kemudian pada neuroafek dan juga kardionomik gitu ya. Jadi berpengaruh
ke banyak tempat di tubuh kita yang itu semuanya ternyata terkoneksi. Dan yang paling utama di sini disebut adalah kelenjar adrenal, itu adalah neuroendometabolik stress respon tadi yang kemudian akan merespon pertama kali gitu ya. Dia akan nyala duluan ketika terjadi stres dan kemudian karena dia berpengaruh pada hormon tadi dan kemudian hormon itu juga akan berpengaruh kemudian kepada seluruh tubuh ya. Maka biasanya pada saat seseorang stres itu dia akan akhirnya terpengaruh ke seluruh tubuh gitu ya. Mulai ada disregulasi, mulai ada masalah-masalah yang timbul pada tubuh seseorang. Kita lihat di situ meskipun mungkin berangkatnya dari adrenal, ada di bawah namanya GI. GI itu gastrointestinal. Kadang ada yang lebih terasa kalau udah kena gastrointestinal atau saluran pencernaannya, misalnya seperti itu. Jadi stres itu bisa kemana-mana. Bisa akhirnya kalau stres, akhirnya jadi lebih gampang sakit nih, gitu. Karena sistem imunnya juga terpengaruh. Gitu. Gambarannya seperti itu. Dari Dr. Roni Wirasto, psikiater dari Yogyakarta, disebutkan bahwa banyak hal dapat mengurangi stres. Dan salah satunya itu adalah berpuasa. Beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang itu berpuasa, mereka biasanya akan lebih teratur dalam menjalani hidupnya. Terutama di sini adalah jadwal makannya, eating schedule-nya itu lebih teratur. Sehingga dia akan lebih mengkonsumsi dengan teratur, terutama ini ya, biasanya kalau kita berbuka rasanya pengen makan ini itu, tapi ternyata setelah makan sedikit sudah kenyang gitu ya. Qadarullah, alhamdulillah gitu. Jadi di situ menjadi lebih terkendali. Dan satu hal yang beliau sampaikan adalah sebenarnya tidak cuma karena makanan itu yang berkurang, tapi bagaimana the way of thinking, bagaimana cara berpikir itu menjadi lebih terorganisasi. Gitu. Jadi bagaimana kemudian pola yang dijalani pada saat berpuasa, pola yang dijalani pada saat bulan Ramadan, itu bisa menjadikan seseorang itu lebih terorganisasi. Dengan mengorganisasi pola makannya, dengan berpuasa, akhirnya hormon kortisolnya tadi ya, yang terkait dengan respon stres tadi, itu juga bisa lebih terregulasi, jadi lebih terkendali. Di sini disebutkan bahwa puasa dapat menstabilisasi hormon kortisol yang diproduksi oleh tadi ya, kelenjar adrenal, yang mana dia adalah yang paling pertama kali nyala pada saat orang itu mengalami stres. Sehingga puasa di sini ya sederhananya, insya Allah gitu ya, dengan izin Allah akan mengurangi level dari stres tersebut. Ini dari studi-studi yang lain tentang Ramadan, jadi bahwa pada bulan Ramadan ini memang diukur stresnya gitu ya. Ternyata dari yang diukur ini, stres-stres akan lebih berkurang. Kemudian gejala kecemasan, gejala depresi, itu juga berkurang gitu. Dan di sini disebutkan bahwa nggak banyak kok untuk efek samping dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Memang ada disebutkan dia ada fatigue atau rasanya kelelahan gitu ya. Tapi memang itu biasanya di awal-awal, tapi setelah pekan kedua, pekan ketiga dan seterusnya, biasanya fatigue atau lelah itu tadi dan juga mengantuk itu mulai menjadi berkurang. Dan disebutkan bahwa pada studi ini tidak ada drop out. Jadi semuanya mampu untuk menjalani ibadah bulan Ramadan sebulan penuh. Seperti itu. Masih tentang efek dari Ramadan ini, dari studi tersebut ya, dari studi ini disebutkan bahwa yang pertama ditemukan adanya efek positif pada tadi ya, stres, kecemasan, anxiety, dan depresi. Disebutkan bahwa Ramadan ini sebagai puasa yang diniati
puasa yang memang enggak cuman ini ya, skip makan karena enggak puasa pada saat enggak puasa ketika kita enggak sarapan kerasa banget laparnya gitu ya. Tapi di bulan Ramadan ini ada kaitannya dengan dimensi spiritual gitu ya. Yang kemudian ini menjadi perbedaan dengan puasa yang lainnya. Di sini disebutkan bahwa dihipotesiskan depresi ini enggak cuman depresi membaik enggak cuma karena puasanya, tapi tadi ya ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dr. Roni Wirasto tadi bahwa ini juga karena adanya modifikasi dari lifestyle-nya. Misalnya disebutkan pada puasa Ramadan orang-orang jadi berhenti merokok misalnya, dan ternyata berhenti merokok ini ada kaitannya dengan perbaikan gejala depresi. Dan kemudian di sini juga disebutkan karena orang harus sahur di sebelum matahari terbit ya, dan nanti berbuka sesudah maghrib, maka disebutkan bahwa bangun pagi dan kemudian mengurangi waktu tidur itu juga ada kaitannya dengan perbaikan gejala depresi. Kemudian temuan yang berikutnya adalah bahwa dengan berpuasa ini, seseorang yang sehat pun, nggak orang yang depresi tadi, nggak orang yang cemas, orang yang stres, tapi orang yang sehat akan bisa menjadi lebih sehat lagi, terutama pada mood-nya. Ya. Di sini disebutkan ada efek pada depresi, pada mood, dan memang efeknya jauh lebih besar pada kecemasan. Wallahu a'lam ya, mungkin karena ibadah di bulan Ramadan lebih banyak bentuknya, lebih banyak macamnya, ada ketenangan yang memang lebih bisa memperbaiki kecemasan. Di sini juga ada kaitannya dengan body mass index, jadi adanya penurunan massa tubuh, dan ternyata obesitas juga banyak dikaitkan dengan depresi, sehingga ketika itu terkontrol, sehingga gejala dari depresinya juga lebih terkontrol. Pada studi-studi hewan juga disebutkan bahwa ada efek yang lebih jauh dari itu, tapi memang belum dilihat pada manusia gitu ya, bahwa akan memperbaiki misalnya dari bentuk-bentuk dari jalur-jalur yang lain. Seperti itu, Harul. Iya, baik. Luar biasa sekali berarti ya dokter, bahwa ternyata berbagai fungsi organ ini juga memiliki dampak yang signifikan ya dokter terhadap kesehatan mental ini. Nah tentu hal ini juga sangat menarik nih bagi para audiens, bahwa ternyata tubuh dan juga mental itu tidak terpisah, bahwa mereka itu mempunyai sebuah koneksi yang kuat. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Atri juga, seperti ada misalkan puasa bisa menstabilisasi hormon kortisol yang merupakan hormon respon stres yang pertama kali muncul, sehingga ada stres dan kecemasan berkurang, kemudian depresinya juga berkurang. Dan juga pada puasa ini juga memiliki dampak yang positif, tidak hanya terhadap orang yang sakit saja, namun juga orang yang sehat pun memiliki dampak yang positif juga nih dari puasa, karena bisa menjadi lebih sehat lagi, terutama pada mood-nya. Nah, untuk selanjutnya nih dokter, tadi kan kita sudah membahas banyak sekali manfaat mengenai berpuasa, dok. Nah, apabila kita membahas mengenai sisi lainnya dokter, yaitu dampak buruk, nah sebenarnya puasa Ramadan ini apakah ada dampak buruknya juga dokter bagi kesehatan? Mungkin seperti itu dokter. Baik, jadi apakah ada dampak buruk atau misalnya kalau pada obat kita bilang efek samping, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk Ramadan ini sendiri, masih dari studi lanjutan yang tadi ya, itu apakah ada efek sampingnya? Di sini disebutkan bahwa efek samping sedikit sekali yang dilaporkan, gitu ya. Jadi memang ada yang melaporkan efek samping yang mungkin merugikan, itu utamanya adalah pada puasa yang dilakukan sepanjang hari, gitu ya. Jadi puasa yang cenderung ya udah nggak mau makan gitu ya selama 24 jam, atau kemudian puasa yang terus-menerus seperti itu. Tapi pada puasa yang kemudian intermittent, puasa yang memang
tetap ada waktu untuk makan, tetap ada waktu untuk kemudian ini ya, ada asupan, itu disebutkan bahwa itu sangat bisa membatasi munculnya efek-efek samping seperti itu. Di sini disebutkan bahwa 2 kali makan per hari itu erat kaitannya dengan restriksi kalori yang itu masih aman meskipun dijalani oleh seorang dengan diabetes. Dan pada studi ini yang dibahas pada studi Bertelet et al. Ini nggak ditemui adanya hipoglikemik, gitu ya. Tadi juga di awal sempat disebut ada capek, fatigue tadi ya, tapi memang dia biasanya di hari-hari awal. Tapi seiring berjalannya hari, waktu, seseorang sudah terbiasa, dan fatigue ini sudah tidak banyak lagi dilaporkan. Iya, baik dokter. Jadi dari berbagai penelitian juga sudah membuktikan ya dokter bahwa adverse effect atau efek sampingnya dari puasa ini sangat minimal. Di mana tadi ditemukan hanya pada puasa yang misalkan dia itu sepanjang hari atau terus-menerus seperti itu dokter. Namun untuk puasa Ramadan yang merupakan sebuah tipe intermittent fasting ya dokter, itu efek sampingnya sangat minimal seperti itu, audiens. Nah, kemudian dokter kembali lagi dokter mengenai puasa dan juga kesehatan mental dokter. Nah, sebenarnya kami ini masih sangat penasaran dokter sebenarnya mengenai bagaimana puasa ini bisa mempengaruhi mental dokter. Nah, apakah terdapat penjelasan lebih mendetail dokter mengenai mekanisme bagaimana hal tersebut terjadi dokter? Baik, mungkin saya juga tidak banyak menjelaskannya ya Arul. Mungkin moga-moga nanti kalau belum terpuaskan bisa terjawab nanti di episode 2, 3, atau 4 ya. Jadi bagaimana sih puasa itu kemudian dia bisa berpengaruh pada kesehatan mental tadi. Ini salah satu artikel pada tahun 2017 dari Bastani et al. Tentang bagaimana puasa itu berpengaruh pada neurotransmitter. Jadi NPS, singkatan dari neurotransmitter, zat-zat kecil yang ada di otak, gitu ya. Dan di sini disebutkan bahwa pada saat berpuasa di bulan Ramadan, ada peningkatan yang signifikan menurut studi dari Bastani ini, serotonin, BDNF, jadi yang memang ada di otak itu, dan faktor-faktor yang kemudian akan menyuburkan sel saraf di otak. Itu disebutkan dia akan meningkat pada saat bulan Ramadan. Kalau kita lihat di gambar, ini gambarnya saya ambil dari buku Stahe. Jadi itu yang atas, yang ada berserabut, gambar yang kanan yang besar ya, yang atas berserabut itu adalah umpama gambar sel saraf otak manusia, gitu ya. Kalau ada BDNF itu ada BDNF, dia akan tersirami, gitu ya. Umpama BDNF itu memberi siraman pada sel-sel otak sehingga dia bisa tetap subur, tumbuh subur, dia bisa tetap hidup seperti itu. Kita lihat serabutnya ya, rambut-rambutnya itu jadi lebih subur. Gitu. Tapi pada yang sebelah kiri, ketika tidak ada BDNF, sel saraf itu ibaratnya tidak ada yang menyirami, gitu ya. Tidak ada yang menyirami, maka itu di gambar itu diibaratkan terjadi yang namanya apoptosis. Apoptosis itu adalah sel yang memprogram dirinya sendiri untuk mati, gitu. Jadi memang secara natural memang sel-sel otak kita akan berkurang dari waktu ke waktu. Tapi dengan berkurangnya BDNF ini akan lebih cepat. Gimana biar nggak banyak yang mati? Berarti BDNF-nya harus banyak nih, gitu ya. Dan di gambar kecil yang di kiri, bahwa ternyata salah satu hal yang berpengaruh pada BDNF ini tadi adalah stres, gitu ya. Kalau ada stres, itu kita lihat bahwa BDNF-nya coret nih, BDNF-nya akan hilang. Dan itu menjadi cerita yang di gambar yang kanan, ketika tidak ada BDNF, sel akan memprogram dirinya sendiri untuk mati, gitu ya. Dan pada penelitian ini disebutkan
ternyata kadar-kadar ini ada peningkatan pada saat menjalani puasa Ramadan. Ini salah satu studi lain dari Zhang dan juga Yusuf. Ini melihat ya, ada 2 kontrol grup, ada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang tidak berpuasa. Pada orang-orang yang berpuasa, gejala-gejala depresi itu menurun hampir pada setengah populasi tersebut, gitu ya, setengah kelompok tersebut. Sedangkan pada yang tidak berpuasa, penurunannya hanya sedikit sekali, dari 34 ke 30%, gitu ya. Pada gejala kecemasan pun hampir sama, di mana orang-orang yang tidak berpuasa itu, kelompok yang tidak berpuasa, non-fasting itu, perubahannya hanya kecil sekali. Tapi pada orang-orang yang berpuasa, terlihat ada memang perbaikan-perbaikannya. Di sini disebutkan bahwa efek-efek ini, perbaikan-perbaikan ini berkaitan dengan tadi adanya restriksi kalori. Yang kemudian memang berefek pada sistem tadi ya, sistem di awal tentang neuroendokrin dengan metabolik juga, yang itu berpengaruh pada kaitannya dengan stres tadi. Terutama di sini pada orang-orang yang mengalami depresi. Di sini bahwa ternyata restriksi kalori atau berkurangnya tadi ya, kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu ternyata ada efek antidepresan atau mengobati depresi. Gitu. Di sini disebutkan bahwa di situ mungkin banyak hal yang berpengaruh ya. Misalnya di sini melalui signal-signal di dalam yang namanya oreksin, ada yang namanya siklus fosforilasi Krebs, dan juga ada efek-efek yang lain yang memang di sini tidak dijelaskan secara detail, tapi kemungkinan jalan-jalan yang dilewati adalah ini. Tapi di sini disebutkan juga bahwa kalori restriksi yang dijalani pada jangka waktu panjang itu masih kontroversial, gitu ya. Dan di sini disebutkan karena kalau pada jangka waktu panjang bisa saja malah justru ada masalah, gitu ya. Misalnya pada 5-HT atau serotonin, sistem serotonin, atau pada leptin, dan masih kontroversial. Kalau kita tahu juga Rasulullah ketika ditanya, oh saya senang puasa nih di bulan Ramadan, banyak manfaatnya. Boleh enggak di luar Ramadan berpuasa setiap hari? Gitu. Ternyata kan Rasulullah juga tidak menyarankan hal itu, gitu ya. Kalau mau ya puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau kurang, Senin dan Kamis. Kalau kurang lagi, boleh puasa Daud. Tapi tidak boleh puasa setiap hari. Tetaplah makan, gitu ya. Tetaplah melakukan yang lain-lain, seperti itu. Oh ya, udah. Ya, itu, Arul. Ya, baik dokter. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan juga dokter. Jadi secara detail bahwa hubungan antara puasa dengan kesehatan mentalnya juga bisa dijelaskan dari segi keilmuan, bahwa ada efek neuroendokrin di sana sehingga nanti akan bisa mengaktifasi dari berbagai jarak persarafan gitu dokter. Nah kemudian dokter tadi kita sudah banyak membahas mengenai manfaat berpuasa dari segi fisik dokter. Nah, saat ini juga sedang banyak dibicarakan dokter bahwa perilaku berpuasa itu juga bisa dikaitkan dengan kesehatan mental dokter, karena berpuasa sendiri juga ada aspek dari perilakunya dokter, seperti menahan nafsu, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa ada jadwal makan yang lebih teratur. Nah itu apakah benar dokter bahwa dari segi perilaku berpuasa ini juga memiliki dampak bagi kesehatan mental dok? Baik, jadi kaitannya dengan perilaku ya. Jadi di psikiatri sendiri, kedokteran jiwa, itu tadi ya, karena penyebab gangguannya bisa biologis, bisa psikologis, psikis ya, dan sosial, maka terapi di bidang psikiatri itu ada yang memang terapi biologis, misalnya terapi obat-obatan, tapi juga ada terapi-terapi yang untuk psikologis dan sosial. Salah satu pendekatannya adalah
pendekatan perilaku. Kadang kita sebut dengan terapi perilaku. Kadang juga ini ya, yang lebih efektif adalah disatukan dengan terapi kognitif dari pikirannya, terapi kognitif perilaku, atau kita kenal dengan CBT, atau lain-lainnya ya, yang merupakan pengembangan dari itu. Jadi pada pendekatan perilaku kita bisa sebutkan bahwa di sini terapi perilaku sendiri adalah terapi yang bertujuan menghilangkan perilaku atau sikap yang maladaptif, menggantinya dengan pola perilaku yang baru dan meningkatkan kualitas hidup. Di sini didasarkan pada prinsip learning theory atau ini ya, teori pembelajaran, pembiasaan klasik dan juga pembiasaan perilaku. Perilaku berpuasa dan juga perilaku dalam bulan Ramadan sebenarnya ya, itu sesuatu yang kita jalani tadi ya, agak lama nih, nggak cuma sehari 2 hari, tapi sampai 1 bulan. Di sini disebutkan puasa ini upayanya adalah untuk membiasakan jiwa kita mengendalikan 2 buah dorongan yang sering mengganggu manusia, gitu ya. Kaitannya dengan ini pencernaan, dengan perut lapar gitu ya, dan juga dorongan seksual. Dan puasa ini disebutkan adalah pembiasaan untuk mengatur itu. Dan ini berhubungan juga dengan perubahan gaya hidup yang akan ikut berpengaruh pada kondisi fisik gitu ya. Kalau tadi kita ambil kata-kata dari Dr. Roni tadi bahwa juga yang akhirnya efektif itu adalah ketika kaitannya nggak cuma pada puasanya aja, tapi bagaimana dia berpengaruh lebih lanjut pada sehari-hari. Dan memang menjalaninya harus dengan sabar. Seperti hadis yang menyebutkan puasa adalah separuh kesabaran. Di sini disebutkan ternyata sama ya, tadi disebutkan bahwa ternyata yang berefek itu nggak cuma puasa yang dari kalori restriksinya aja, tapi yang sampai ke lifestyle-nya, sampai sejauh itu gitu ya. Dan itu ternyata juga disebutkan tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Gitu ya. Dapat sih kalori restriksi dapat, tapi memang mungkin efeknya tidak sejauh, tidak sebanyak ketika semua itu diupayakan lebih dari itu. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu atau perkataan yang sia-sia atau yang semisalnya, dan rofat. Rofat itu adalah ini ya, biasanya omong-omong jorok-jorok gitu. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini psikoterapi sendiri sebenarnya meskipun itu adalah terapi yang pendekatannya lebih secara langsung ke psikis dan sosialnya tadi, psikososial, tapi banyak studi yang sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang menjalani psikoterapi ini akhirnya juga akan ada perubahan secara biologisnya, terutama ketika itu memang dijalani dalam jangka waktu lama. CBT tadi ya, terapi kognitif perilaku pada pasien depresi, MDD, ini ternyata diketahui berpengaruh nih sampai ke organ yang namanya hipokampus dan sebagainya, yang akhirnya itu terkait dengan perbaikan gejalanya. DBT ini juga jenis dari psikoterapi ya, dialectical behavioral therapy, itu juga sama, ditemukan bahwa dia berpengaruh ada buktinya. Dan psikoterapi ini akhirnya disebut juga akhirnya bisa membawa adanya perubahan ekspresi gen yang tadi lewat learning terus-menerus gitu ya. Yang akhirnya memang mungkin karena dengan psikoterapi lebih bisa mengelola stres, akhirnya karena stresnya berkurang, BDNF-nya bisa lebih banyak, jadi sel-sel yang tersirami jadi lebih banyak. Ya, tapi dari psikoterapi ini yang dijalani seseorang itu terbukti secara biologis juga ada perbaikan. Insya Allah banyak sekali yang bisa kita peroleh dari ibadah di bulan Ramadan, tapi tetap niatnya karena Allah gitu ya. Niatnya bukan karena, oh tadi BMI-nya jadi turun misalnya, oh karena apa dan sebagainya.
tetap niatnya karena Allah, ibadah yang memang wajib kita lakukan, mendapat ridha Allah. Pun kalau kita dapat bonus, berat badannya turun, body mass index-nya turun, jadi lebih bisa mengelola stres dan sebagainya, ya itu adalah bonus ya dari Allah untuk kita. Semoga kita semua mampu menjalani ibadah dengan baik di bulan ini. Mungkin itu dari saya. Ya, baik dokter, luar biasa sekali berarti dokter bahwa dampak berpuasa ini bagi tubuh manusia tidak hanya dari segi fisiknya saja dokter, namun juga dari segi mental, kemudian juga dari perilaku atau lifestyle-nya sehingga dapat hidup dengan lifestyle yang lebih baik seperti dokter. Nah, mungkin itu tadi yang bisa dokter sampaikan, Gih. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya pada siang hari ini. Selanjutnya tentunya dari para audiens sekarang sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan dokter yang ingin disampaikan kepada Dokter Ratri. Nah, oleh karena itu, setelah ini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya. Monggo saya persilahkan kepada audiens. Ya, baik dokter, di sini sudah ada satu pertanyaan dokter yang masuk ke saya. Mungkin saya akan bacakan ya dokter. Begini dokter. Apakah ketika makin sering berpuasa atau berpuasa sunnah itu akan semakin baik kualitas selulernya yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Seperti itu, dokter. Baik, apakah kalau sering berpuasa sunnah lebih baik ke kesehatan mental? Kalau Ya, dari betul, dokter. beberapa yang kita bahas tadi, bahwa sebenarnya ini ya, ketika yang dilakukan itu berlebihan, maka itu akan mempengaruhi kesehatan mental. Itu. Kemudian ketika dilakukan secukupnya, gitu ya, ketika dilakukan secukupnya, maka itu bisa memperbaiki. Utamanya tadi ya, kalau saya lihat sih, sebenarnya itu berangkat juga tadi di salah satu artikel yang menyebutkan tentang adanya niat tadi ya, niat bahwa pada puasa itu ada suatu niat yang secara religius spiritual itu menjadi berbeda dengan puasa yang lain. Jadi ketika memang dari niat itu kemudian dengan puasa sunnah menjadi apa ya, dijalani lebih banyak ya, wallahu alam ya, ketika memang itu kemudian bisa memperbaiki kondisi kesehatan mentalnya. Tapi tadi ya, karena sebenarnya titik intinya itu tidak hanya pada puasanya saja, tapi adalah bagaimana kemudian mengarah pada lifestyle-nya gitu ya. Jadi nggak cuma mengubah pada makannya aja, tapi lifestyle secara keseluruhan. Misalnya tadi yang disebut tentang dia rokok yang kemudian bisa berhenti, tentang kebiasaan tidur yang menjadi lebih teratur, kemudian juga pola-pola lain dalam hidup gitu ya, yang menjadi lebih teratur. Seperti itu, Arul. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Jadi tadi ada perbedaannya ya, dokter. Jadi kalau pada puasa di sini ada niat religiusnya juga ya, dokter, sehingga bisa berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Kemudian juga titik intinya tidak hanya pada puasanya, namun juga pada perubahan lifestyle ketika banyak menjalani puasa tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian saya akan melanjut ke pertanyaan kedua ya, dokter. Pertanyaan kedua di sini, apakah ada data evidence based perbaikan kondisi mental setelah berpuasa, dokter? Mungkin seperti itu, dokter. Baik, ini pertanyaan dari Dr. Iwa, Kabit Yanmed ya. Oke, bisa dok. Ini tadi beberapa yang saya dapatkan dari jurnal, salah satunya ketika melihat ini ya, kelompok yang melakukan puasa dan kelompok yang tidak berpuasa, itu untuk perubahan nilai dari depresi, kecemasan, dan juga stres yang dialami, itu ada perubahan. Jadi pada kelompok yang berpuasa, depresi yang awalnya nilainya 45% dari kelompok tersebut, itu sesudah puasa Ramadan, post Ramadan follow up-nya, itu depresinya tinggal 23%.
Tapi pada kelompok yang non-fasting, kelompok yang tidak berpuasa, perubahannya hanya sedikit, dari 34% ke 30%. Kemudian pada kecemasan, jaraknya juga lumayan jauh, dari pada kelompok puasa dari 45% turun menjadi 26% post Ramadan, sedangkan pada kelompok yang tidak berpuasa dari 50% turun ke 40%. Pada stres ini 49% berkurang menjadi 35%. Dari yang non fasting yang tidak berpuasa tetap dari 42% ke tetap menjadi 42%. Ini salah satu yang saya ambil dari jurnal. Seperti itu, Dokter. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Ratri atas jawabannya, Dokter. Terima kasih banyak kepada Dokter Iwayan Agung Indrawan atas pertanyaannya, Dokter. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saya masih membuka pertanyaan kepada para audiens yang masih memiliki pertanyaan. Monggo disampaikan via kolom chat. Sepertinya sudah jelas semua ini, Dokter De Arul. Ini ada satu pertanyaan lagi mungkin, Dokter. Ada pertanyaan masuk ke chat, Dokter, dari private chat ke saya. Akan saya bacakan, Dokter. Jadi, adakah penjelasan dari teori tentang pengkondisian perilaku selama Ramadan ada perubahan secara seluler? Mungkin seperti itu, Dokter. Mohon maaf, agak terputus pengkondisian. Adakah penjelasan dari teori tentang pengkondisian perilaku selama Ramadan ada perubahan secara seluler? Seperti itu, Dokter. Oh, baik. Terima kasih. Apakah dengan pengkondisian perilaku selama bulan Ramadan kemudian bisa ada perubahan secara seluler? Ya, Itu. betul begitu, Dokter. Sebenarnya kalau dari yang spesifik itu mungkin saya belum menyiapkannya hari ini ya, belum menyiapkannya hari ini, mungkin nanti next time bisa terbahas lagi insya Allah. Tapi tadi memang dari beberapa oh ya, mungkin saya tampilkan lagi ya sebentar. Oke, jadi disebutkan bahwa ini memang secara ini ya, secara besarnya belum sampai selulernya sampai gimana gitu ya. Tapi secara garis besar memang psikoterapi kalau di sini CBT, jadi dia juga ada behaviornya, pendekatan perilakunya. Itu disebutkan bahwa kemudian ada pada saat dilihat itu kelihatan bahwa metabolisme di hipokampus, kemudian di dorsal cingulate ini, kemudian ini adalah biasanya terkait dengan impuls ya di sini. Ventral dorsal cingulate ini itu dia ada perubahan metabolisme dan itu belum disebutkan ya bagaimana perubahan secara selulernya, tapi di sini ada perubahan. DBT ini juga terkait dengan behavior, dialectical behavior terapi, yang di sini lebih banyak, kalau CBT lebih ke arah kognitif, kemudian perilaku, itu, tapi DBT ini memasukkan lebih banyak hal yang kaitannya dengan spiritualitas. Di sini juga disebutkan bahwa dia bisa mengontrol gitu ya. Dia untuk hemodinamik respon ketika ada stimulus negatif yang biasanya tadi mulai cepat nyalanya nih misalnya,
di amigdala lebih gampang nyala nih, atau kemudian tadi ada di kaitannya dengan stressor itu, dia jadi lebih terkontrol seperti itu. Tapi untuk secara lebih detailnya mungkin nanti bisa terbahas moga-moga di episode lain. Gitu ya. Mungkin itu Arul. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dokter. Kemudian akan saya lanjutkan dokter ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan melalui private chat. Bagaimana dengan puasanya pasien dengan gangguan jiwa dokter? Apakah diterima? Ini tapi saya mengalami skizofrenia sehingga khawatir tidak diterima, seperti itu dokter. Baik, terima kasih. Beberapa tahun lalu, beberapa tahun sebelum pandemi, saya pernah bertanya pada salah satu ustadz mengenai ini ya, pasien jiwa, karena kadang juga bertanya-tanya gitu, pasien jiwa yang di Bangsal nih, kapan kita arahkan untuk sholat, kapan kita arahkan, atau memang mereka sudah nggak apa-apa nggak sholat gitu kan, atau ibadah-ibadah yang lain. Pada saat itu ketika saya tanyakan, ketika memang daya nilai tilik realita mampu membedakan nyata dan tidak itu mampu, maka silahkan gitu. Maka tetap ini maka sudah harus melakukan kewajiban-kewajibannya. Tapi selama dia tidak bisa membedakan, kita tahu ya ketika ada waham misalnya, ketika ada halusinasi, nggak tahu ini nyata apa enggak gitu, maka ya itu sedang tidak menjadi wajib untuk dia, karena anggapannya sedang nggak bisa membedakan itu. Tapi ketika misalnya dia tahu, oh ini halusinasi kok, ini aku halusinasi, tapi aku tahu udah nggak ngefek lagi sama aku, misalnya gitu. Ada pasien-pasien yang mampu seperti itu. Maka dia udah bisa membedakan, sudah jatuh lagi kewajiban untuk dia melakukan ibadah-ibadah wajibnya. Seperti itu. Jadi ketika memang sudah merasa bahwa oh aku tahu ini sesuatu yang nyata, ini yang tidak, insya Allah puasanya juga ini ya bernilai di sisi Allah. Wallahu a'lam. Baik dokter. Tadi jadi apabila nilai daya tiliknya terhadap realita itu sudah mampu membedakan dokter, maka itu sudah bisa wajib kembali ya dokter untuk menjalankan ibadah seperti orang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya akan membuka lagi dari audiens, apakah masih terdapat yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Atri? Oke. Ada satu pertanyaan lagi, dokter. Begini, dokter. Dok, bagaimana jika saya depresi, sudah minum obat, lalu saat puasa saya ingin mengakhiri hidup? Apa puasa saya batal, dokter? Mungkin seperti itu, dokter. Baik. Sebenarnya kita tahu bahwa ada hal-hal yang membatalkan puasa ya. Misalnya ketika sengaja makan dan minum, muntah dengan sengaja, kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan puasa, kemudian juga ini ya, ketika pada wanita, kemudian haid, kemudian melahirkan, nifas, dan sebagainya. Ada hal-hal yang memang sudah jelas itu membatalkan puasa. Tapi ada juga hal-hal yang kita tidak tahu, tapi kita tahu ada hal-hal yang memang bisa merusak pahala dari puasa. Misalnya nih, gibah, orang gibah tuh ngomongin orang lain, puasanya batal enggak? Ya, dia mengulangi gitu ya. Tidak disebutkan bahwa itu membatalkan, tapi ada yang bilang, oh itu kan sama seperti apa memakan bangkai saudaranya dan sebagainya. Atau apa, tapi ada hal-hal yang kita tidak tahu, Allah yang tahu bagaimana nilai itu pada puasa yang kita jalani. Jadi bagaimana ketika
kemudian sudah berpuasa, kemudian pada saat puasa muncul pikiran yang mungkin negatif ya, muncul pikiran yang enggak, muncul pikiran negatif, wallahu a'lam bagaimana itu nilainya di mata Allah. Tapi secara tadi tuh yang list apa saja yang membatalkan puasa, enggak ada list yang seperti ini. Gitu ya. Oke. Baik dokter. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi dokter. Dok, bagaimana ketika puasa saya keingat kejadian masa lalu yang membuat saya trauma? Apakah lebih baik saya tidak puasa, dokter? Jadi pada saat berpuasa, teringat kejadian masa lalu, yang gimana ini? Kejadian masa lalunya gimana ini? Ada disebut nggak, Arun? Dari pertanyaannya tidak disebut, dokter. Namun kejadian masa lalu yang membuat trauma seperti itu, dokter. Apakah lebih baik tidak puasa seperti itu, dok? Oke. Jadi ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, misalnya ketika sakit berat tidak mampu puasa, ada diperbolehkan. Usia lanjut yang tidak mampu puasa, gitu. Tapi ada juga usia lanjut yang masih kuat, gitu ya. Jadi memang ada keringanan untuk orang-orang tertentu, tapi ketika mampu, ya enggak apa-apa, boleh untuk dikerjakan, gitu ya. Terus ketika teringat masa lalu, nah kita lihat efeknya pada badan, kita lihat efeknya pada diri kita, kita lihat efeknya pada tadi yang bertanya tadi ya, apakah ketika muncul ingatan tentang masa lalunya begitu beratnya, sampai misalnya ada panic attack. Panic attack tuh yang kepala rasanya ringan atau berat, deg-degan, nafas rasanya tercekat, rasanya seperti apa mau lepas lah, mau lemes, mau pingsan. Kalau memang seberat itu, wallahu alam ya, ketika memang berat tadi, sakit berat, rasanya di fisik utamanya, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi ketika memori-memori luka-luka itu hanya menimbulkan misalnya kita jadi sedih nih, nangis, atau apa, yang sebenarnya masih mampu nih untuk puasa. Jalani aja dulu puasanya. Karena dengan puasa, insya Allah kita juga memperoleh ketenangan lagi. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, dokter. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya izin untuk menyampaikan kembali kepada audiens dapat mengisi link daftar hadir yang sudah terdapat di chat room dengan link Google Docs tadi. Oke, baik dokter, ini mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ini dari Helena Rulita, mohon maaf pertanyaan agak menyimpang. Apa kepala terasa berat, mata sampai panas, kemudian tidur sering terbangun kayak jatuh, itu apakah sudah masuk ke gangguan kejiwaan, dokter? Mungkin seperti itu, dokter, dapat dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada istilah-istilah di kedokteran jiwa, misalnya ada gangguan cemas, ada gangguan mood depresi, gangguan mood misalnya, ada gangguan impuls, ada gangguan tidur, dan sebagainya. Intinya ada di kata gangguannya. Boleh nggak orang cemas? Boleh dong. Kita mau ujian, kita cemas, sedih, mood kita turun, sedih, nangis. Boleh? Boleh. Misalnya karena memang ada kejadian yang membuat kita sedih, kehilangan sesuatu, itu jauh dengan orang yang kita sayang, sedih boleh. Tapi ketika itu memang hanya menjadi warna dalam keseharian kita, ya itu namanya sedih aja, gitu. Namanya cemas aja, gitu. Tapi nggak sampai ke gangguan. Begitu pula pada saat gangguan-gangguan tidur, ketika itu nggak sampai mengganggu, ya mungkin ya gitu aja, kaget aja waktu tidur gitu ya. Tapi ketika hal itu sudah menjadi berulang, bertahan lama, sampai akhirnya kita merasa terganggu, tidurku nggak enak, setiap malam aku seperti itu. Mungkin sudah ke arah masalah kejiwaan. Tapi ketika belum, sebenarnya nggak apa-apa, aku udah gitu dari dulu misalnya. Ya mungkin bukan menjadi masalah kejiwaan. Tapi ketika sampai tadi mengganggu, ada gangguan, nah boleh berkonsultasi. Ya. Ya,
Baik, terima kasih banyak Dokter Ratri atas penjelasannya, Dokter. Mungkin tadi sudah pertanyaan terakhir ya, Dokter, karena ini juga sudah alokasi waktunya sudah tipis juga, Dokter. Kemudian selanjutnya saya ingin ingatkan kembali kepada hadirin, itu mohon untuk berkenan dalam mengisi daftar hadir di chatroom yang sudah dikirimkan di Zoom ini. Kemudian terima kasih banyak Dokter Ratri atas talk show-nya pada hari ini yang sangat membuka wawasan kita mengenai hubungan antara puasa dengan kesehatan mental, Dokter. Nah, ini izinkan saya untuk merangkum sedikit, Dokter, dari apa yang sudah Dokter Ratri jelaskan pada hari ini. Jadi puasa ini memang memiliki dampak yang positif, Dokter, bagi tubuh dan juga mental. Nah, di mana ada hubungan erat antara tubuh dan juga pikiran. Di sini bisa dijelaskan bahwa pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, terdapat bukti bahwa puasa itu juga dapat mengurangi tingkat stres, kemudian kecemasan, dan juga depresi. Kemudian juga tidak hanya itu, puasa itu juga dapat memperbaiki lifestyle, ya, di mana dengan perbaikan lifestyle ini juga nanti akan menjadi membuat tubuh menjadi lebih sehat kembali. Mungkin seperti itu untuk rangkuman singkat yang dapat saya berikan pada pembahasan pada siang hari ini. Kemudian semoga dengan adanya talk show ini kita juga bisa menjadi lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa setelah mengetahui banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan dari puasa di bulan Ramadan ini. Dengan ini kita sudah mencapai ke penghujung acara talk show ini ya, Dokter. Dari talk show Ramadan Talks episode 1, tidak lupa saya ingatkan juga kepada audiens itu dapat mengikuti kembali Ramadan Talks di episode 2 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu minggu depan di jam yang sama, yaitu di jam 13.00 dengan pemateri psikolog Ibu Dini Latifatun Nafiati. Audiens juga dapat ikut meramaikan Semarak Ramadan di FKUB RSSA dengan mengikuti berbagai acara, kemudian lomba, dan juga kajian-kajian yang dapat audiens lihat di akun Instagram Forsis RSSA pada @RSSA-Forsis. Demikian untuk talk show ini saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di event berikut.